Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Aquarius siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat peruntungan kehidupannya secara general, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Aquarius siap, kita lihat kehidupannya As Tongkat. Ini elemen api terkait dengan semangat. Buat Aquarius yang lagi ngedrop, lagi bosan, lagi suntuk, lagi jenuh gitu ya, social distancing. Kalau di Jakarta diperpanjang sampai 22 Mei. Nah, buat yang saat ini menghabiskan banyak waktu di rumah, pikirkan kegiatan yang bisa bermanfaat dan menghasilkan banyak cara, asal kita mau kreatif, mengambil peluang, kesempatan yang didapat. As Tongkat ini menunjukkan Anda mampu kok. Aquarius itu pakai intuisinya bisa lebih cepat tanggap. Intuisinya tuh bermain. Kalau Anda bisa merasakan arahan, bimbingan, petunjuk dalam melaksanakan kegiatan, urusan pekerjaan, urusan kehidupan, Anda akan melihat di mana titik-titik terang sebagai petunjuk kehidupan supaya bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena kondisi yang sekarang ini juga bukan mau kita kan, pasti sudah menjadi sebuah skema semesta yang kita harus jalani dengan ikhlas. Mudah-mudahan kepasrahan ya yang total surrender ini akan membuat kita mendapatkan banyak kebaikan, petunjuk hidup, kecemerlangan dalam setiap langkah, walaupun mungkin langkah kita saat ini dibatasi ya, ruang gerak kita dibatasi, tapi ketika kita terbuka simpul-simpul pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran spiritual, kesadaran jiwa, maka petunjuk hidup itu datang memberikan arahan sehingga Anda tidak pernah merasa misalnya jenuh, bosan, capek, lelah, ngedrop, dan sebagainya. Apalagi buat mereka yang saat ini menjalankan ibadah puasa, kekuatan di dalam itu seperti mendapat energi yang full, jadi full tank gitu ya, di-charge lagi energi spiritualnya dan semangat dalam melaksanakan kegiatan apapun yang Anda laksanakan, baik yang di rumah, baik yang tetap melayani publik gitu ya, karena Anda bekerja di layanan publik, berarti kan Anda tetap harus keluar rumah. Nah, proteksi diri supaya Anda dalam keadaan aman ya,
tidak terpapar virus COVID-19. Jadi kita harus tetap eling waspada dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan agar kita bisa terus berbakti, berderma, dan segala apa yang kita lakukan memberi manfaat buat banyak orang ya. Berikutnya keuangan Aquarius. 4 tongkat, hijrah, berubah. Pola hidup kita memang berubah di situasi saat ini. Buat Anda yang saat ini mungkin lagi bingung, pusing bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan selama social distancing, Anda harus putar otak ya, cari jalan keluar supaya satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan Anda bisa terpenuhi. Lakukan sesuatu yang bisa memberikan jalan untuk bisa menambah income. Karena banyak orang yang kreatif ya. Orang nggak terpikir, oh iya ya kalau kayak gitu tuh menghasilkan, malah walaupun di rumah aja tetap dicari, tetap dibutuhkan gitu. Coba kembali Anda evaluasi hal apa yang selama ini sudah Anda lakukan dan mungkin perlu ditingkatkan. Buat yang bekerja ya kan sekarang di rumah aja tetap harus bikin laporan, tetap harus melakukan interaksi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan yang ada ya, baik urusan pekerjaan Anda atau usaha Anda atau bisnis Anda. Dan berkaitan dengan masalah keuangan, pola hidup yang diubah ternyata bisa membuat Anda lebih berhemat. Pertama, ongkos transport berkurang. Kedua, ongkos jajan berkurang. Ketiga, ongkos nongki-nongki syantik, ngopi-ngopi syantik itu juga bisa dikurangi. Memang nggak bisa lagi duduk-duduk kumpul-kumpul kongko-kongko dalam kondisi sekarang ini. Artinya ada beberapa hal yang membuat kondisi keuangan Anda bisa Anda pertahankan dalam keadaan stabil karena pola hidup yang berubah. Bukan pola hidup yang berubah ya otomatis kondisi keuangan jadi berubah. Setidaknya bisa mencukupi kebutuhan yang minimal itu kebutuhan pangan. Kalaupun saat ini bebannya berat, ya Anda harus mencoba cari solusinya, jalan keluarnya. Perubahan ini menggambarkan Anda berhasil dan mampu mengkondisikan keuangan itu tenang, stabil, dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup Anda, juga memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan Aquarius. Ace of Pentacles, as koin, tangan dari langit ya, diibaratkan itu tangan Tuhan ya, maksudnya energi positif yang datang untuk Anda memberikan petunjuk bahwa kondisi hubungan yang sudah baik itu harus dijaga karena itu amanah. Sebagaimana Anda berkomitmen dalam cinta, berikrar untuk cinta bahwa Anda ingin selalu bersama dia, menyayangi ya, menenteramkan, mendamaikan, dan ini semoga menjadi satu hal yang diterapkan dalam hidup Anda juga pasangan. Dan insya Allah kondisi hubungan Anda dengan pasangan di minggu ini tenang, tentram, damai, dan saling mensupport untuk bisa melewati kondisi yang bisa dikatakan situasi sekarang ini rawan buat orang tuh sensitif, marah, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba ngedumel gitu, tiba-tiba saya mau pergi, mau beli gunting, mau beli sabun, mau beli apa. Nggak baik yang seperti itu karena akan membuat pasangan merasa kayak nggak ada pembahasan, tiba-tiba bikin kesal, bikin ngedrop gitu, begitu ya, nggak boleh begitu ya. Jadi sekarang kondisi social distancing, Anda dan pasangan harus bisa berkoordinasi dengan baik. Bayangkan dari bacaan di sebuah portal gitu ya, laporan ya, konon laporan yang diperoleh di China gitu ya, yang terjadi itu banyak sekali perceraian, perpisahan. Lagi social distancing harusnya kan makin tayang gitu, makin mesra. Yang pacaran atau tunangan punya banyak waktu buat teleponan, bisa saling evaluasi, bisa saling memperbaiki, bukan malah jadi tengkar. Banyak waktu, harusnya makin berkualitas komunikasinya ditingkatkan, belajar untuk tenang, sabar, mengetahui kondisi situasi, harusnya ngayomi, bukan malah
apa ya, gubrak-gubrak gitu ya, gubrak-gubrak gitu. Jangan sampai malah memperburuk keadaan yang sudah dalam kondisi cukup stabil ya, cukup stabil, cukup tenang. Jangan kita yang cari perkara. Setuju? Oke. Berikutnya adalah asmara lajang. Two of Cups, 2 piala. Kalau Anda sedang direspon dengan baik oleh seseorang yang Anda suka, komunikasi lancar ya, chatnya lancar, teleponnya lancar, dijaga saja ya. Siapa tahu ini bagian dari proses untuk Anda dengan dia, pendekatannya bisa berhasil, obrolannya bisa semakin berkualitas, bahkan mungkin jadi punya rencana berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan bisnis, kan bisa aja nyambung. Yang penting kita tahu mengarahkan diskusinya apa, pembahasannya apa, akhirnya tanpa disadari Anda dengan dia makin cocok ya. Yang memilih tetap sendiri, sutralah Mbak, nggak usah bahas cinta, nanti aja. Sekarang yang saya pikirin bagaimana menstabilkan kondisi kehidupan di dalam situasi social distancing. Ya, buat yang lagi menjalankan ibadah puasa bisa tetap menjaga ketenangan, kestabilan emosi, dan bisa menenteramkan hati, pikiran gitu ya, supaya nggak ada hal-hal yang bikin, aduh kan ada yang bilang katanya, aduh kan kalau puasa takutnya nanti turun staminanya, antibodinya turun. Apa coba? Nggak ada kaitannya. Saya menjalankan ibadah puasa juga ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan puasa, kita harus bisa melatih pikiran untuk tenang, untuk bisa melakukan latihan-latihan yang bisa menstabilkan emosi, pikiran. Jangan sampai malah kita memicu emosi yang menguras tenaga, memicu amarah yang bikin ngedrop ya, tenaga kita jadi drop. Jangan. Pikirkan segala sesuatu dengan tenang, stabilkan emosi, kemudian pikirkan hal-hal yang menyenangkan, menenteramkan. Jangan jangan bergantung kepada orang lain untuk melayani, bergantung kepada orang lain untuk mengerti. Enggak, kita itu diberikan keutuhan akal, budi, pikiran, dan segalanya untuk bisa mandiri, untuk bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin bisa dituntaskan saat ini, di minggu ini. Kalau Anda bekerja dari rumah ya, work from home, lakukan hal-hal yang bisa Anda selesaikan. Kalau biasanya ada tim, sekarang bekerja sendiri tapi tetap terkoneksi dengan tim Anda, maka bahas hal-hal yang krusial untuk peningkatan ke depan gitu ya. Dan buat yang bisnis, lakukan koordinasi dengan tim Anda yang bisa membuat bisnisnya berjalan dengan tetap kondisinya tuh stabil ya, tetap ada yang bisa digunakan pembiayaannya untuk menjalankan operasional. Yang penting Anda dan orang-orang yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, bisnis, atau hal lainnya yang ada kaitannya dengan urusan pekerjaan membuat Anda bisa lebih fokus gitu ya, teralihkan hal-hal yang mungkin pernah membuat Anda kesal, marah sebagai lajang, sakit hati tentang kegagalan cinta, itu teralihkan untuk bisa berkarya ya. Oke, berikutnya adalah kesehatan Aquarius, Ace of Swords ya, as pedang ya. Ini gambaran di mana Anda sedang berjuang, berusaha sekali untuk tetap sehat, stamina oke ya, tetap fit, nggak mau sampai ngedrop. Katanya berbahaya buat orang yang staminanya turun, kemudian kesehatannya ngedrop, gampang capek, gampang lemes, gampang batuk, gampang flu. Waduh, jangan deh ya. Ini gambarannya Aquarius sangat hati-hati dan berusaha memenangkan kondisi untuk tetap sehat, stamina prima, berpikir optimis, positif, menebarkan energi positif, dan semoga seminggu ini banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa Anda lakukan, yang bisa memberi manfaat untuk kehidupan Anda ya. Oke, buat Aquarius, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot.
Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.